Kita di sini kan belajar ya Bapak Ibu ya. Biar tahu kenapa sih saya dapat hal buruk kalau di Indonesia. Begitu kita keluar Indonesia kok saya lebih sukses. Karena ketika kita menanam hal buruk di past life, maka kita akan kembali lagi untuk membayar hutang dengan proses tersebut. Di alam ini tidak ada yang terjadi begitu saja. Pasti ada sebab dan akibat. Kenapa kita lahir di Indonesia? Mari kita kuak misteri mengapa kita terlahir di Indonesia. Sehingga Bapak Ibu bisa dengan ikhlas menjalani kehidupan kita di Indonesia ini. Dan bersama-sama mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih merupakan organisasi sosial nirlaba yang didirikan pada tahun 2012 oleh Bunda Arsaningsih. Selain sebagai nama, juga memiliki makna yang mewakili visi, misi, dan aksi kami. Visi kami adalah membangun masyarakat yang bahagia dan berbudi pekerti yang luhur. Dari visi ini, kami fokus pada 3 misi besar. Pertama, cahaya, yang bermakna Tuhan sebagai sumber segalanya. Menjadi misi berbagi cahaya kesadaran spiritual melalui berbagai program pembelajaran, meditasi, dan retreat. Kedua, cinta, dengan makna refleksi batin kepada alam semesta. Menjadi misi berbagi cinta kepada alam melalui berbagai program konservasi lingkungan. Dan ketiga, kasih, yang bermakna sikap hidup kepada sesama. Menjadi misi berbagi kasih kepada sesama melalui berbagai program kemanusiaan. Makna yang menjadi aksi nyata, Yayasan Cahaya Cinta Kasih terus bekerja dalam berbagai program aksi sosial di masyarakat. Berbagi cahaya, cinta, dan kasih. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, saudara-saudara kita semua, ya. Seneng banget. Perkenalkan, nama saya Alvin Adam, but you can call me Uncle. Uncle aja, ya. Saya uncle-nya semua orang. Ya, mau muda, mau tua, mau anak kecil, saya jadi uncle-nya aja deh. Karena saya paling suka dengerin orang. Dan yang membuat saya bahagia hari ini, tadi saya bilang nama saya Alvin Adam, saya diberikan kesempatan untuk memandu acara yang luar biasa. Sebuah acara yang dilakukan tanpa event organizer. Wow. Sebuah acara yang dilakukan oleh community bergabung bersama, merasakan kebersamaan, ingin berbuat sesuatu untuk negeri ini. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Nah, sebelum saya mulai ya, saya yakin udah banyak yang tahu kan, Salam Soul. Ada yang tahu? Ada? Kalau nggak ada belajar. Saya juga belajar tadi, ya. Baik, kalau ada ucapan apa kabar Bapak Ibu, ya. Jawabannya gampang banget. Apa kabar Bapak Ibu? Nah, itu udah jago tuh. Tangan kanan. Saya sehat. Kepal ya. Ya. Lalu setelah tangan kanan, tangan kiri. Saya damai. Oke, let me hear your voice. Saya damai. Ren. Ulang ya. Apa kabar Bapak Ibu? Ren. Nah, udah itu dulu, jangan buru-buru.
Jangan buru-buru, saya tahu energinya luar biasa. Ntar dulu pelan-pelan. Saya sehat, saya damai ya. Lalu saya berkelimpahan. Dua tangan diangkat, dikepalkan. Saya berkelimpahan. That's good. Keren ya. Terakhir, kepal taruh di sini. Ya. Soul is keren. Tepuk tangan dong buat semua. Kita latihan ya. Karena kalau kita rame-rame ngucapin bareng-bareng enak bersemangat dan punya rasa yang sama, energi yang sama, rasanya beda banget nanti. Saya yakin betul. Ya kita belum mulai loh ini, baru ngumpul doang dan ini ada 80.000 kayaknya ya. Wih 80.000 nih kayaknya gitu. Sampai tadi, siang tadi ada 3.200 peserta. Boleh tepuk tangannya? Satu pencapaian yang luar biasa karena ini merupakan acara penutup ya yang dilakukan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih di akhir penghujung tahun 2024. Sudah berlangsung di 7 kota besar ya dan ini adalah yang ke-7 yang secara besar ya untuk penutup tahun 2024. Saya ulangin ya, saya sehat, saya damai, tangan kiri, kemudian saya berkelimpahan, kemudian iya, berkelimpahannya 2 tangan ya. Apa kabar Bapak Ibu? Keren banget, thank you. Jadi kita semua dikaruniai yang Maha Kuasa energi. Sayang banget kalau energinya gak kita tingkatkan. Nah inilah momen paling tepat ya. Dimana kita semua berkumpul, nanti kita dengarkan dari seseorang yang kita kagumi. Yang memang pakarnya di bidangnya gitu loh. Ya, Uncle baru ketemu beberapa kali aja rasanya udah luar biasa. Jadi kita akan sama-sama mulai acara kita pada kesempatan siang hari ini. Terlebih dahulu izinkan saya untuk membacakan pengumuman. Semua peserta hari ini, wah ini keren nih, belum apa-apa dikasih hadiah dulu nih. Mendapatkan voucher potongan 100.000 untuk kelas online mengenal jati diri tahap 1 dalam bentuk link yang akan di-blast melalui WhatsApp setelah acara berakhir dan akan berlaku sampai akhir bulan Juni 2025. Kemudian bagi hadirin yang sudah nanti masuk waktu beribadah untuk yang beragama muslim ya, dipersilakan sesuai untuk kebutuhan ada musola yang disediakan di basement ya. Nanti akan ada petugas kami yang akan membantu mengarahkan ke arah mana dengan tertib dan mungkin bergantian pelan-pelan ya. Lalu setelah selesai acara, peserta diharapkan untuk sabar dan pelan-pelan keluar dari ruangan dan tim kami tentunya akan membantu proses selesainya acara pada saat keluar bareng-bareng nanti ya. Baik, izinkan saya juga menjelaskan latar belakang diadakannya acara ini. Karena kita semua tahu bapak-bapak, ibu-ibu ya, bahwa isu kesehatan mental semakin menjadi sorotan di Indonesia. Dan menurut data WHO lebih dari 30 juta orang di Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental yang kerap disebut kena mental. Maka untuk meningkatkan kesadaran tentang mental health sekaligus memberikan solusi untuk mengatasi hal tersebut menjadi satu hal yang sangat penting yang harus kita lakukan. Pencarian solusi yang holistik dan mendalam menjadi sangat penting dan salah satu yang menawarkan dengan perspektif berbeda adalah pemahaman tentang karma. Di mana tindakan masa lalu memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan mental dan emosional di masa kini. Konsep ini menjadi dasar dari acara kita hari ini, Temu Wicara Bedah Karma Indonesia yang diinisiasi oleh Yayasan Cinta Kasih. Tujuan dilaksanakan, acara ini ada 2 output. Satu sisi Temu Wicara membangun kesadaran spiritual yang bersifat universal dan memahami bekerjanya hukum
tabur tuai, bahwa setiap akibat selalu bermula dari satu sebab. Dari sisi meditasi memberikan dampak penyembuhan mental melalui kesadaran spiritual. Dan oleh karena itu Yayasan Cahaya Cinta Kasih melaksanakan acara ini secara gratis. Luar biasa ya. Di beberapa kota di Indonesia dan acara Bedah Karma ini sudah dilakukan di 6 kota dan diikuti sekitar 4.500 orang dengan Jakarta sebagai kota ketujuh yang kalau hari ini 3.200 semua hadir ya. Penutupnya bisa tadi berapa tuh? 4.500, 3.700. 7.700 peserta. Luar biasa. Dan tak lupa atas nama Yayasan Cinta Kasih saya mewakili ya mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur di seluruh Indonesia karena acara ini terselenggara karena donasi yang sudah diberikan. Sekali lagi aplaus yang luar biasa. Tanpa memperpanjang waktu lagi, saya akan undang kepada Ketua Yayasan Cahaya Cinta Kasih sebagai penyelenggara event Bedah Karma Indonesia. Untuk Ibu Ade Dharana, waktu tempat kami persilakan. Salam cinta penuh kedamaian. Apa kabar Indonesia? Saya Dhamma, saya berkelimpahan. Soul is solution. Ya, izinkan saya menyampaikan pidato ini dengan lebih banyak visual daripada kata-kata. Yayasan Cahaya Cinta Kasih didirikan pada tahun 2012 oleh Bunda Arsa Ningsih dengan satu misi, yaitu berbagi. Berbagi cahaya untuk peningkatan kesadaran spiritual. Yayasan mendukung berbagai kegiatan pembelajaran spiritual, meditasi di berbagai kota, dan edukasi kesehatan mental agar kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik. Berbagi cinta kepada alam semesta. Bersama Soul Community menjalankan berbagai program konservasi alam. Menanam pohon, memungut sampah plastik, program ekoenzim, menebar benih ikan, melepas burung, mengolah sampah organik menjadi kompos dan biogas. Berbagi kasih kepada sesama, antaranya aktif mensupport pemerintah dalam program kebencanaan, bantuan sosial, pemeriksaan kesehatan, dukungan kepada kelompok berkebutuhan khusus, dan manula. Memenuhi tata kelola yayasan yang baik, good corporate governance, kami secara berkala menerbitkan laporan tahunan. Bedah Karma Indonesia di Jakarta Convention Center ini adalah puncak dari program berbagi cahaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih di tahun 2024. Jakarta merupakan kota ketujuh setelah Denpasar, Mataram, Kabupaten Badung, Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung. Terima kasih Soul Community Jakarta yang telah mensupport kegiatan ini. Tepuk tangan buat Community Jakarta. Terima kasih kepada para donatur kami. Biarlah
karma baik yang kita tanam ini menjadikan Indonesia berjaya di semua aspek kehidupan. Selamat bertumbuh bersama dalam cahaya, cinta, dan kasih-Nya. Terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan ke acara berikutnya. Ini acara yang kita tunggu-tunggu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Sebelum saya panggil dua orang yang sangat saya kagumi untuk duduk di depan, ya, saya akan ajak kita semua untuk menyaksikan video profil berikut ini. Silakan. Dr. Hasto Mahotama. Dr. Hasto Mahotama lahir di Semarang, merupakan seorang dokter dengan segudang keahlian yang gak cuma soal medis. Setelah lulus dari Universitas Trisakti Jakarta, beliau mendalami banyak hal keren seperti penyembuhan energi, public speaking dan copywriting, traditional Chinese medicine, Shen Qi Yun Xing, Neo-NLP, pelatihan psikoterapi di Malang, menjadi fasilitator pelatihan kepemimpinan Wika Satrian. Sekarang, Dr. Hasto aktif jadi pengajar di kelas online yang dikenal dengan Kelas Hasto yang membawakan materi mengenal jati diri. Beliau juga pengajar di workshop Soulmatter dan mentor di pelatihan Soul tingkat lanjut. Plus, menjabat sebagai Ketua DPD Perkumpulan Praktisi Wellness Indonesia Provinsi Bali. Juga host podcast YouTube Bunda Arsaningsih, membahas mengenai pemahaman spiritual serta pengenalan jati diri yang asik dan dikenal sebagai seorang playful spiritualist. Kutipan beliau yang paling menginspirasi, "Never expect, always inspect." Hadirin, kita sambut kehadiran Dr. Hasto Mahotama. Boleh tepuk tangannya? Dan saya yakin kita semua udah gak sabar saya menyebutkan nama beliau, ya. Tapi sebelum kita undang beliau untuk naik ke atas panggung, ke stage ini, sama-sama yuk kita nonton profil video dari beliau. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan narasumber kita, Bunda Arsaningsih. Beliau lahir di Yogyakarta dan menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen di Semarang. Selain pendidikan formal, beliau juga melengkapi pengetahuannya dengan berbagai pembelajaran dan keahlian. Pengalaman selama 25 tahun sebagai healer dengan pendekatan energi membuahkan sertifikasi Certified Professional Spiritual Healer yang diterbitkan oleh Global Board of Standards and Accreditation Council. Metode Soul yang diperkenalkan beliau ini sudah menyentuh lebih dari 200.000 jiwa. Proses pengenalan jati diri dengan metode Soul bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup secara holistik lahir batin yang terukur dengan teknik pengukuran berbasis energi Soul Meter, measurement technique of radiation yang terus disempurnakan. Dari dua buku yang telah ditulis, Soul Reflection terpilih sebagai buku bestseller untuk Frankfurt Book Fair di Jerman pada tahun 2015 dan telah terbit hingga cetakan ke-10. Dan buku kedua, Daily Soul Reflection, terbit tahun 2023. Di tahun 2015, Bunda Arsaningsih menciptakan rekor muri sebagai penyelenggara senam Yopita maternal dengan peserta terbanyak dan telah membantu 25.000 ibu hamil dengan metode Yopita untuk bebas cemas. Metode ini sudah terbukti dengan penelitian medis yang dilakukan oleh Universitas Erlangga Surabaya. Bunda Arsaningsih telah berbagi di berbagai media, memenuhi undangan berbagai instansi pemerintah, memberi pencerahan spiritual kepada berbagai perguruan tinggi. Tahun 2023, bersama Yayasan Cahaya Cinta Kasih melakukan meditasi Upgrade Your Heart to Heal the Earth untuk healing bumi di 4 kota besar. Total peserta 3.000 orang. Tahun 2024, Bunda bersama Dr. Hasto Mahotama melakukan roadshow talkshow bedah karma dan meditasi di 6 kota.
Berikut adalah perusahaan-perusahaan yang sudah mengenal pendekatan Soul untuk peningkatan sumber daya manusia. Salah satu quote beliau yang paling ikonik adalah, orang yang rendah hati adalah orang yang menyiapkan ruang di dalam hatinya untuk berbagi. Dan langsung saja kita sambut kehadiran Bunda Arsaningsih. Kita berikan tepuk tangan penuh cinta untuk Bunda Arsaningsih. Terima kasih, silakan Bunda dan Dr. Rasto. Jadi, Uncle mau sharing dikit lagi nih infonya ya. Bunda Arsaningsih dengan Yayasan Cahaya Cinta Kasih mewujudkan kepedulian Bunda Arsaningsih dan Yayasan Cinta Kasih kepada negeri tercinta Indonesia. Dengan mengadakan acara ini ya, dengan dimana nanti sekian banyak yang hadir dulu akan membuat kita bisa tahu arti energi diri kita. Dan tentunya kita akan bisa membuat hal-hal yang kurang baik tidak akan ada pada kita semua. Ya, siap? Siap ya? Jadi siapkan mental. Sekali lagi tepuk tangannya. Apa kabar Indonesia? Satu kali lagi ya, ulang ya. Yang semangat. Apa kabar Indonesia? Baik. Langsung saya persilakan kepada Dr. Rasto dan Bunda Arsaningsih untuk memulai acara ini. Silakan. Tes. Oke, terima kasih Uncle. Oke, Bunda. Kita balik lagi di stage Bedah Karma. Tapi kali ini agak sedikit berbeda, yaitu Bedah Karma Indonesia. Bukan Bedah Karma Jakarta. Tadi beberapa teman sempat update status kan, akhirnya ikutin Bedah Karma Jakarta. Tapi ini bukan Bedah Karma Jakarta, ini adalah Bedah Karma Indonesia karena yang datang nggak cuma dari Jakarta. Ada yang dari luar Jakarta di sini? Oh. Luar biasa. Yang lebih spesial lagi, adakah yang dari luar Indonesia? Terima kasih banget udah datang ke sini, luar biasa banget. Tapi yang sayang sekali kita yang bedah kali ini Indonesia. Walaupun akan ada kemungkinan yang terbedah itu bukan yang tinggal di Indonesia, tapi nanti akan dihubungkan atau dikuak misterinya yang berhubungan dengan Indonesia. Seperti itu kan ya Bunda ya? Ya, jadi kesempatan kali ini luar biasa. Bapak Ibu terima kasih kehadirannya. Haru rasanya melihat Bapak Ibu berjuang untuk berada di tempat ini yang dari luar Indonesia. Terima kasih yang dari luar Jakarta, terima kasih, dan yang untuk Jakarta terima kasih. Dan tentunya kali ini tema yang kita angkat adalah Bedah Karma Indonesia sebagai akhir daripada roadshow Bedah Karma yang diselenggarakan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih beserta Bunda Arsaningsih dan Rasto Mahotama. Sebelumnya kita sudah bermeditasi kurang lebih 4.000 orang dalam 6 kota. Dan kali ini sangat luar biasa yang sudah mendaftar sekitar berapa Dr. Rasto? Saya nggak tahu pastinya, tapi katanya melebihi 3.000 ya? Ya. 3.000 berapa? 3.200 orang, wow luar biasa. We love you 3,000 ini. Iya. 3.000. Ya, dan ini juga menandakan bahwa masyarakat Indonesia antusias untuk mengubah diri menjadi lebih sehat secara mental dan spiritual.
Lewat meditasi soul reflection, mari kita sehatkan diri kita, tidak hanya fisik saja tapi mental, spiritual kita juga harus sehat agar kita mampu membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Hidup Indonesia. Belum apa-apa kok sudah merinding ya. Ya, jadi hari ini dan acara yang luar biasa ini tentunya menjadi momen indah yang terindah di tahun ini untuk kita melanjutkan ke tahun 2025. Tentunya kita butuh me time untuk berbenah diri. Nanti kita akan lakukan bersama-sama meditasi soul reflection di akhir sharing kita. Karena tentunya saya membutuhkan waktu untuk proses belajar, sharing dari mereka yang berkesempatan hadir ke depan untuk kita bedah-bedah, tapi bukan bedah di medis ya dok. Ya, karena kita akan bedah karma. Apa artinya? Bedah oke, kita sudah paham. Apa sih karma itu? Kalau dilihat dari kata, karma itu bahasa Sanskerta ya. Iya, makanya bahasa Sanskerta dan mungkin dekat sekali sama Hindu atau Buddha gitu. Karena memang dua kepercayaan itu yang dimulai dan besar di India. Tapi sebenarnya kalau kita cuma lihat dasar katanya karma itu ternyata artinya perbuatan, Bun. Iya, betul. Dan gak cuman orang-orang yang dari India yang melakukan suatu perbuatan. Semua orang tentunya. Semua orang. Apapun ya menyebut dengan nama apapun sah-sah aja. Iya, betul. Jadi disinilah kita perlu membedah dari apa yang kita perbuat. Tapi kalau namanya bedah perbuatan gak seru kayaknya. Ya itu kan cuma membuat sesuatu yang mudah diingat ya. Terutama karma itu saya rasa sifatnya juga universal, mudah diingat. Dan kalau ingat bedah karma berarti Bapak Ibu akan ingat Bunda Arsaningsih. Nah kita akan bedah-bedah. Apa sih yang pernah kita perbuat sehingga kita mendapatkan hasil sesuai dengan hukum yang diciptakan Tuhan, yaitu hukum tabur tuai. Dan kita tidak bisa lepas dari hukum itu tanpa terkecuali semua orang akan mendapatkan dampak dari hukum tabur tuai ini, apapun agamanya. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Untuk itulah sering banyak orang berpikir ketika mendapat hal buruk dia akan menunjuk keluar karena pasti mereka yang telah berbuat buruk dan mengakibatkan hal buruk pada diri saya. Tapi dengan pengukuran metode soul meter, measurement technique of radiation, kita akan tahu bagaimana radiasi-radiasi yang terekam dan terbentuk dari perbuatan Bapak Ibu semua yang membentuk takdir pada kehidupan saat ini. Nah disinilah kita akan menguak dari takdir kita atau karma kita. Tentunya untuk dapat memahami dari mana sih ini berasal. Nah kali ini memang spesial ya dok. Bahwa yang akan kita lakukan berhubungan dengan Indonesia. Kenapa demikian? Tentu Bapak Ibu kalau berpikir saat ini, ya kita semua lahir di Indonesia. Di alam ini tidak ada yang terjadi begitu saja. Pasti ada sebab dan akibat. Kenapa kita lahir di Indonesia? Mari kita kuak misteri mengapa kita terlahir di Indonesia sehingga Bapak Ibu bisa dengan ikhlas menjalani kehidupan kita di Indonesia ini
dan bersama-sama mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Oke, ya tadi Bunda cerita tentang kita-kita atau mungkin bagi beberapa teman agak nggak relate ya karena Bunda kan bilang lahir di Indonesia, mungkin beberapa nggak lahir di Indonesia, tapi akhirnya ada juga proses bersinggungan dengan Indonesia. Jadi itu juga pasti ada sesuatu di situ. Dan juga, nih mungkin beberapa orang berpikir bahwa ngapain sih kita harus bedah karma, kenapa nggak udah usaha aja lah biar kita bisa mencapai hidup yang gemah ripah loh jinawi. Mungkin bahasa sekarangnya wellness, ada well-beingnya, ada fitnessnya, terus hidupnya baik gitu kan. Nggak cuman bebas sakit, tapi pertanyaannya kalau kita nggak tahu apa yang harus dilakukan, susah banget buat kita untuk mengusahakan sesuatu. Dan bedah karma ini kita bedah dulu, kita cari dulu apa sih sebenarnya asal muasalnya, apa sih sebenarnya yang bikin kita layak menerima hal-hal yang kita terima sekarang. Tentunya kalau sudah ketemu titik apinya dan kita bisa mengusahakan untuk memadamkan apinya. Kalau selama ini kita cuma lihat asapnya aja ya susah untuk melakukan sesuatu. Oke, rasanya kita mulai saja Uncle. Ya, Uncle Alvin supaya... Oh iya, oke. Iya. Minta waktu sedikit boleh? Silakan. Iya. Monggo. Iya ya. Oke. Iya, biasanya kalau saya dalam proses ya setiap ada event segala macam saya nyoba untuk menulis. Nah ya mungkin kelihatan dari lagu intro saya ya memang pendekatannya lebih banyak ke rap. Jadi rima cuman ya karena saya belum terlalu pede mungkin ngerimain ya jadi saya coba bacakan. Tapi ini bukan musikalisasi puisi ya. Iya, kita ngomongin tentang Indonesia, kemarin saya berusaha untuk nyari kata-katanya apa nggak ketemu. Tapi tadi pada saat menunggu teman-teman datang muncul dapat inspirasi dan saya coba tuliskan. Oke. Aku cinta negeri Indonesia. Tapi kenapa semua usaha cipta Indonesia emas tampak sia-sia? Apa suratannya emang sudah buruk sejak awal tercipta? Atau sebenarnya ada peran kita-kita? Kenapa ya? Emang agak susah untuk dikira-kira. Seakan semua usaha untuk membina sirna kalah oleh rekaman yang tampaknya sangat hina. Sampai kapan kita salahkan Cina? Sampai kapan kita mau tutup mata atas kesalahan yang dilakukan oleh leluhur-leluhur kita? Yang jangan-jangan sekarang sudah jadi anda-anda. Jangan mimpi benahi inti, mulai dulu kenali diri. Benahi tempat di mana kita berdiri dan menjadi inspirasi untuk sebelah kanan dan kiri. Mari bedah karma Indonesia, cari inti kenapa semua ini bisa terjadi. Benahi dan biarkan waktu berlari hingga hari terisi oleh senyum sang pertiwi. Kita mulai bedah karmanya, mungkin silakan Uncle pasien pertama. Wah, aku kebayang tadi kalau di rapin tuh asik sekali tuh. Ajarin dulu ya, speatingnya ajarin dulu. Keren dok. Baik, kita kasih kesempatan ya buat teman-teman semua yang hadir di sini untuk menjadi volunteer. Boleh ambil fishbowl-nya? Ya nanti saya akan bacakan nama siapa yang akan jadi volunteer pertama ya dok ya. Oke. Ya bunda ya. Ini kan orang-orang yang sudah, bukan orang-orang, teman-teman yang sudah mendaftar ya tadi ya. Sudah mendaftar dan sudah memang mau untuk dibedah-bedahkan gitu ya. Ya. Cuman nggak mungkin semua ya. Iya Ah, di situ ada di sini aja ya. Karena ini kayaknya nggak. Oke. Saya cari ya. Ayo. Berdoa dulu. Doa dulu Uncle. Kapan lagi ngerjain Liatin dong doanya diliatin.
Iya. Lengket-lengket ya. Kasih dokter aja yang buka deh. Silakan dok. Nah. Oke. Ini disclaimer ya, pilihan uncle ya. Iya. Jadi kalau bukan bapak ibu ya, bapak ada yang udah mikir bahwa oh saya udah masukin nama di situ. Tapi kalau bukan saya loh uncle. Doa saya diaminin semua tadi. Iya. Terasa deg-degannya. Ini Jong Sari Ani. Jong Sari atau Suriani. Suriani. Ada? Oke. Boleh ke depan? Kita kasih semangat dulu, Yong Suriani. Wow. Iya. Banget. Duduk dulu, kalau udah duduk gak? Oke. Nah. Selamat siang ya? Selamat siang, sore. Oh ya, selamat sore Bu. Silakan. Silakan. Waduh. Silakan duduk di kursi dingin Bu. Kena di antara dokter sama bunda dingin rasanya adem. Ya? Tes. Tapi kalau udah naik sini anget kayaknya ya. Anget apa panas? Baik dok, silakan. Bunda saya serahkan kembali ya. Oke. Terima kasih Angga, Alvin. Oke, Ibu sudah berada di sini. Terima kasih sekali. Deg-degan ya Bu. Oh banget. Sebentar dulu. Tenang. Ada yang kurang Bun, ada yang kurang. Pakai mic. Soalnya nggak kedengeran juga dari situ. Saya tahu Bu, Ibu deg-degan, terasa sampai sini. Soalnya energi meradiasi kan. Oke. Gak apa-apa ya Bu ya. Sakit loh Bu. Mau minum dulu Bu, minum dulu silakan Bu. Oke, sebelum lanjut Bu. Ini Oke, gini dulu ya. Mungkin untuk teman-teman semua, sebelum kita ngelakuin proses bedah membedah, ini kalau di medis itu ada yang namanya informed consent. Jadi akan diinfo dulu apa yang akan dilakukan dan ada keputusan tetap dari pasiennya mau lanjut apa enggak. Saya paktikan dulu ini. Bagaimana Bu? Kok ketawa serius ini? Bagaimana? Oke. Tinggal pertanyaannya, oke untuk ngelakuin lanjutin prosesnya apa enggak? Kalau tidak bisa lambaikan tangan ke kamera. Jadi ada beberapa poin-poin yang saya bisa minta tolong di sini. Udah dijelasin sebelumnya ya? Tentang prosesnya, jadi intinya mengajukan secara sukarela untuk melakukan proses pembedahannya dan kita cuma jelasin bahwa tidak ada intensi untuk menghakimi atau apa dan tentu karena ini satu event ada banyak yang dengerin dan terekam juga. Kalau itu oke dan satu sisi juga ya Ibu nyaman dan siap. Ibu bisa tanda tangan di situ, tanda tangan aja dulu nanti isi-isian belakangan. Kalau memang tidak apa-apa, silahkan pilihan di Ibu. Kalau memang iya tanda tangan aja di situ. Gak ada paksaan Bu, gak di pressure Bu. Jangan dilihatin nih orang-orangnya. Oke. Dan satu juga Bu, supaya kita benar-benar dengar juga nanti kalau misalnya pas bicara, jangan lupa pakai mic-nya. Kalau enggak nanti yang di sana kirain film bisu. Mic-nya diumpetin aja. Oke. Ya, Bu tenang aja Bu, ini kita cuman diskusi saja. Ini yang pasti Ibu tadi mendaftar atas keinginan sendiri Bu. Pakai mic-nya Bu. Tinggal ngomong aja udah.
Iya. Iya, oke. Terus pada saat ngedaftar udah ada kepikiran misteri apa sih yang berhubungan dengan proses Indonesia nih yang mungkin ada unek-unek sama Indonesia atau apa gitu yang berhubungan dengan proses Indonesia yang Ibu pengen tahu atau pengen selesaikan? Sebenarnya saya nggak tahu apa-apa. Nah, ya kita cari tahu Bu, ini kita cari tahu sama-sama. Cuman kan kita cari tahu nih mulainya dari mana gitu kan. Saya hanya ikut-ikutan aja. Ya, apapun itu Ibu sudah duduk di sini. Itu satu, yang kedua udah tanda tangan. Udah dicek Bun? Sudah terperangkap saya. Bukan saya milih Bu, uncle. Oke, kita akan mulai Bapak Ibu ya supaya nggak tegang. Ibu nanya, saya harus ngomong apa? Saya bilang nggak ngomong apa-apa juga nggak apa-apa, ya. Karena yang kita mau pahami adalah bagian dari radiasi yang terpancar, ya. Dan ini hubungannya sama Indonesia, karena tema hari ini adalah Indonesia. Apa sih yang perlu kita pahami? Dalam proses kehidupan sebenarnya secara universal manusia itu akan terlahir beberapa kali dengan tubuh yang berbeda. Ya, engkau dilahirkan, dimatikan, dilahirkan, hidupkan kembali. Atau proses yang orang pahami sebagai kelahiran kembali, reinkarnasi atau tumimbal lahir. Itu secara universal? Universal. Mau percaya atau enggak, mau mengakui atau enggak, ya gitu. Ya begitu. Itu hukumnya alam. Nah, apa sih kenapa itu dulu tidak dipelajari karena susah, ya, untuk paham di luar nalar kita atau logika kita, realita kita terbatas karena saat ini orang hanya melihat apa yang bisa ditangkap oleh mata kita, apa yang bisa didengar oleh telinga kita, ya, tanpa paham kenapa. Tapi orang tua zaman dahulu, mungkin leluhur kita sudah belajar proses batiniah atau energi. Zaman sekarang lebih keren dengan proses energi. Nah, energi ini telah dipahami, dipelajari untuk mengenal diri. Jadi bukan hanya untuk huka-huka, tapi untuk mengenal diri, karena barang siapa mengenal dirinya maka mereka akan mengenal Tuhan. Ini tadi Bunda ngomong uka-uka, mungkin beberapa teman bingung uka-uka apa, maksudnya bukan ngomongin yang mistis-mistis ya, gitu ya. Bukan bicara masalah mistis, tapi kita berbicara masalah diri kita. Secara energi, rekaman energi ini atau rekaman jiwa itu juga terekam di tubuh fisik, ya, pada saat pembentukan janin. Jadi rekaman DNA itu ada di sana dan itu bisa dibaca secara energi. Itu sudah ada penelitiannya. Nah, kalau kita menjalani hidup kita saat ini di Indonesia, Bapak Ibu harus mulai berpikir ngapain saya lahir lagi di Indonesia. Berarti ada misi jiwa kita yang belum selesai dengan Indonesia. Karena tidak ada kelahiran yang kebetulan menurut alam ini. Di mana kita dilahirkan dengan siapa, kita dilahirkan waktu, kita dilahirkan, semua mempunyai makna. Dan itu akan kita pahami mengapa dengan proses energi. Karena energi tidak ada batas ruang dan waktu. Di proses energi inilah kita belajar yang dinamakan kebenaran atau hakikat. Kebenaran yang sesungguhnya adalah kebenaran Tuhan.
Dan semua yang diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk energi, termasuk rekam jejak kita di masa lalu, juga terekam secara energi di dalam energi jiwa kita. Kira-kira Bapak Ibu paham ya, kenapa kita lahir di Indonesia? Ada banyak kepulauan, kenapa harus di suatu kota tertentu? Nah, saya pastikan dulu, Ibu lahir di mana, Bu? Di Jakarta. Oke. Berarti cocok ya? Aman ya? Nanti kita udah ngomong tentang lahir, ternyata lahirnya di mana? Melbourne gitu kan? Ada ya? Oke. Ya. Nah, dari kita akan belajar dulu Bapak Ibu, karena nanti kita akan menyelesaikan hutang kita dengan Indonesia, karena masing-masing jiwa di sini pasti punya rekaman hal itu. Kalau di past life tidak, toh kita saat ini di sini, kita punya juga hutang dengan Indonesia. Mari kita selesaikan untuk membuat hidup kita lebih baik. Nah, Ibu saat ini kalau dilihat dari rekaman jiwanya, sebenarnya bukan sekali ini lahir di Indonesia. Udah langganan? Ya. Udah langganan? Sudah langganan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 6 enggak ya? 5 Mungkin yang kali. sudah bisa solmeter ya, ikut mengukur sambil belajar. Nah, bentar, ya. Ini mungkin nih beberapa teman udah tahu, tapi beberapa juga nggak tahu. Bunda pakai alat apa sih? Alatnya tangan saja. Karena tangan kita, tubuh kita ada 2 tubuh, yaitu tubuh fisik dan energi. Tubuh energi inilah yang kita gunakan untuk mengenali energi orang lain. Sebenarnya Bapak Ibu punya kepekaan itu, misalnya kita dekat dengan seseorang. Kalau orangnya lagi marah, walaupun dia diam, kita bisa merasakan orang ini lagi marah gitu. Ya radiasinya udah ketangkep sama diri kita. Begitu juga radiasi ibu sudah ketangkep dengan energi ini. Nah, ya, mungkin kalau ngerasain kayak gini ya, ini agak nyimpang dikit. Tadi waktu Uncle Alvin lagi ngocok fishbowl, siapa yang deg-degan? Banyak yang deg-degan kan? Ada yang padahal nggak masukin nama di sana, tapi ikut deg-degan juga. Padahal udah pasti namanya nggak akan masuk gitu. Tapi apa radiasi dari teman-teman yang masukin deg-degan itu nular. Gitu. Seperti itulah. Nah, dari 5 kali lahir, sekarang kok sampai 5 kali, berarti ada apa? Ada yang belum selesai. Ya, disinilah itu bagian yang harus diterima pada kelahiran saat ini, itulah yang muncul sebagai takdir ibu lahir di Jakarta. Ya, Bapak Ibu tentu sama juga seperti itu. Kenapa saya harus lahir di tempat ini? Kenapa saya harus lahir dengan ibu ini, bapak ini? Kita tidak bisa memilih. Tapi takdir, sesuatu yang harus diterima berasal dari proses kelahiran-kelahiran, hutang-hutang yang belum selesai. Ya. Berarti Bapak Ibu harus merenung, kalau dia jadi ibu saya, dia jadi bapak saya, berarti ada hutang kita dong belum selesai. Kalau saya lahir di Indonesia, berarti ada hutang dengan Indonesia pun belum selesai. Kalau kita tidak selesai, pada kelahiran berikutnya kita akan dipertemukan lagi, lu lagi. Hanya untuk apa? Nagih hutang cinta yang tidak terbayar. Ya. Jadi kita harus mulai memahami diri kita. Oh, ada apa dengan orang ini kok marah-marah terus datang dengan saya? Berarti saya punya hutang. Nah, sama ibu juga 5 kali terlahir di Indonesia, berarti ada hutang yang belum selesai. Saya akan melihat lebih awal apa sih yang terjadi Ibu 5 kali. Mengukur ya Bu? Hah? Akan mengukur ya? Ya akan mengukur. Melihat nanti orang mikirnya Bunda bisa kali. Enggak melihat, mengukur.
Oke, tiga kehidupan yang dulu ibu ini lahir di Indonesia. Kan yang sekarang itu yang kelima. Sekarang ya 5. Terus Satu kehidupan sebelumnya. Yang keempat itu adalah 3 kehidupan sebelum ini. Ya. Saya ulang aja. Dalam kehidupan saat ini, seseorang lahir membawa akumulasi takdir yang harus diterima. Nah, saya perkecil lagi, hanya cukup wilayah Indonesia saja. Karena pasti Bapak Ibu punya hutang dengan negara lain di mana dulu Bapak Ibu pernah lahir. Untuk Indonesia, saya bagi menjadi 4 aspek: kesehatan, hubungan, kemakmuran, dan spiritual. Dalam aspek kesehatan yang merupakan takdir ibu lahir saat ini di Indonesia, khususnya Indonesia, saya dapat aspek kesehatan -122. Artinya apa? Ketika lahir membawa kesehatan yang -2. Berarti ada kejadian-kejadian buruk dengan kesehatan yang harus diterima. Kayak suratannya gitu ya? Ya, takdir. Takdir kan bagian akumulasi dari masa lalu. Pas lahir pokoknya udah bawa, bukan berarti minus tuh artinya nggak ada buruknya, nggak ada baiknya sama sekali. Ada baiknya, ada buruknya, tapi setelah diakumulasi hitungannya jadi lebih banyak buruknya sampai ke nilai -2. Jadi -2 banyak sakitnya. Ada sakit Bu, dari kecil sampai saat ini berhubungan dengan masalah kesehatan ada yang diterima. Kalau yang saya tadi ukur adalah pada waktu lahir, kemudian sekarang ternyata sudah naik, tidak lagi minus tapi sudah 1, 2, 3 poin. Berarti lahir mengalami takdir sakit, sampai saat ini sudah jauh lebih sehat. Ya, berarti ada hal baik yang diterima berhubungan dengan kesehatan di Indonesia. Tapi kalau dilihat lagi dengan hubungan, ya, berhubungan dengan Indonesia, hubungan ibu masih terus minus. Ya, kenapa minus? Ya, saya kan cari minus saat ini hubungan -1, 2, 3, 4, 5. Berarti banyak permasalahan hubungan yang dialami oleh ibu. Mbak ulang lagi, skalanya adalah +10 sampai -10 berarti ya? Framingnya. Nah, dalam kehidupan sekarang itu masih minus lagi. Jadi sudah diterima -1, 2, sekarang tinggal sisanya masih -2. Berarti penderitaan hubungan masih harus diterima lagi. Jadi masih ada penderitaan yang harus diterima lagi. Ya. Sabar ya Bu ya. Ya maaf ya Bu, ini dibuka-buka. Nah, kalau saya lihat di mana sumber kenapa lahir itu di sini dapat minus kan? Saya lahir satu kehidupan sebelumnya juga hubungan juga masih tidak baik-baik saja. 2, 3, 4 ya. Di 4 saya dapatkan suatu di awal lahir di Indonesia. Saya dapat suatu hal yang negatif berhubungan dengan hubungan. Dari 5 tadi itu yang pertama nih. Pada saat kelahiran pertama di Indonesia itu ada sesuatu hal yang buruk di hubungan yang dilakukan. Yang akhirnya hutang itulah yang dibawa nggak selesai di situ. Lah setelah berkelana nggak tahu kemana, balik ke Indonesia lagi, tapi ternyata belum selesai juga dan itu berlanjut terus sampai 5 kali sampai sekarang. Bahkan sekarang pun lahir-lahir minusnya masih -5. Benar gitu ya logika, maksudnya seperti itu ya? Iya, kalau dilihat ke belakang ternyata ibu ini di past life-nya coba diukur menjadi pribumi atau menjadi yang menjajah Indonesia.
Iya, jadi beliau datang ke Indonesia di 5 kehidupan yang terdahulu sempat menjadi seorang yang menjajah Indonesia. Pak, Ibu itu dulu ya Bu ya? Enggak, saya takutnya nanti langsung berpikir, wah nih yang dulu melakukan. Enggak ya, itu dulu rekamannya dibawa tapi bukan berarti. Ya, kita di sini kan belajar ya Bapak Ibu ya. Biar tahu kenapa sih saya dapat hal buruk kalau di Indonesia. Begitu kita keluar Indonesia kok saya lebih sukses. Karena ketika kita menanam hal buruk di past life, maka kita akan kembali lagi untuk membayar hutang dengan proses tersebut. Berarti mending keluar Indonesia Bu? Ya. Berarti mending keluar Indonesia? Tapi kalau lari seperti itu kan tidak terbayar ya satu saat nanti harus balik lagi kan gitu ya? Iya betul, suatu saat pasti akan balik ke Indonesia dan menyelesaikan. Oke. Dan ini berhubungan dengan hubungan. Ya, mungkin dulu pada masa itu banyak bergesek karena proses sejarah dulu ada penjajahan di Indonesia. Kemudian hal itulah yang membuat beberapa kali harus lahir untuk menerima buah karma buruk pada past life. Nah, solusinya apa? Mari kita selesaikan supaya kita tidak lahir lagi di Indonesia. Lah, nanti ya sepi ya Indonesia. Ya, paling tidak buah karma buruk tidak kita terima sangat buruk karena kita menerima apa yang menjadi takdir kita, ikhlas dan berserah kepada Tuhan dan berniat untuk memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Ya, jadi sekarang Ibu harus bertemu dengan orang-orang yang Ibu harus menerima hubungan-hubungan yang kurang baik tersebut. Dan Ibu harus minta maaf. Kenapa harus minta maaf? Karena kita melakukan di past life dan saat ini kita walaupun kita tidak melakukan hal yang buruk, buah karma buruk ini kita terima karena dulu kita yang membuat suatu yang buruk. Oke. Jadi kenapa Bapak Ibu harus ikhlas dalam minta maaf dan memaafkan. Ini hanya contoh saja Ibu, ya. Dengan itu harapan saya hubungan Ibu nanti ke depan akan jauh lebih baik. Nih, disclaimer sedikit nih. Disclaimer sedikit, begitu kita bicara hubungan, mungkin beberapa orang berpikir hubungan relationship atau romance atau percintaan, tapi yang dibicarakan di sini bukan hanya itu. Jadi hubungan antara ya sesama manusia, bisa jadi hubungan sama keluarga, bisa jadi hubungan sama ya orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuh. Ya, jadi mudah-mudahan nanti setelah meditasi kita menyelesaikan dengan semua orang yang ada di Indonesia. Kita menyelesaikan dengan Indonesia tempat ini, maka paling tidak kita telah membayar hutang karma kita. Dan kita menata ulang Indonesia dari banyaknya hal buruk yang terjadi. Tidak hanya di masa-masa saat ini, tapi ternyata rekaman penjajahan karena kita pernah dijajah. Sebenarnya bukan hanya itu, karena dulu di zaman Nusantara juga raja-raja Nusantara memperluas wilayah menjajah juga keluar. Ya, jadi ternyata itu hutang yang bolak-balik untuk Indonesia. Kapan kita bisa bangkit kalau terus menerima karma buruk dari apa yang kita tanam dulu. Ya katakanlah dengan upaya hari ini dengan 3.000 orang lebih kita bersama-sama
membersihkan rekaman buruk Indonesia secara mental dan tentunya akan mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Apakah Bapak Ibu setuju? Ya, jadi itu Ibu. Kenapa Ibu nangis? Saya tidak tahu, tapi saya menangis. Nah, apa yang terjadi? Ya mungkin dengan proses ini Ibu jadi sedikit tahu. Dengan permasalahan yang harus Ibu terima. Ibu tidak perlu berontak, terimalah itu dan mari nanti kita selesaikan pada saat meditasinya Ibu. Ya, biar masalah di hubungan cepat selesai dan Ibu menuai hal baik di Indonesia ini. Ya, saya rasa itu sebagai contoh. Terima kasih. Ibu ada yang mau ditanyakan? Mungkin mic-nya Bu. Oke. Oke, ya walaupun tidak bertanya, saya bersyukur Ibu hadir ke depan. Paling tidak ini suatu pembelajaran singkat bahwa secara energi tidak ada kebetulan Bapak Ibu ada di Indonesia. Ya, Indonesia kita berada di sini dan menjadi tanggung jawab bersama untuk menyelesaikan hutang karma kita dan tanggung jawab bersama untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Yungsari. Ya, kita foto bersama dulu boleh ya? Foto Bu, kita ya? foto bareng dulu. Foto bersama dulu sambil menerima cindera mata. Ya, ini buku dari Bunda Arsaningsih. Ya. Ibu Yung, terima kasih ya. Baik, kita melangkah langsung ke acara berikutnya ya.